Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara ibu masih bisa terdengar di tengah kebisingan dan kegaduhan ini. Jadi ibu akan menjelaskan materi tentang persamaan dan juga ketidaksamaan eksponensial. Tapi kali ini ibu hanya akan menjelaskan tentang persamaan aja. Oh ya, kita minggu depan ulangan tengah semester atau UTS. Jadi ya, nanti ibu akan kasih soal yang mirip-mirip dengan apa yang udah ibu kasih sebelumnya. Jadi pelajari baik-baik, perhatikan baik-baik. Oke, persamaan dan ketidaksamaan eksponensial. Jadi di sini ibu akan menjelaskan tentang persamaan eksponensial. Yang pertama di sini ada 5 bentuk umum eksponensial. Yang pertama, a pangkat fx sama dengan a pangkat m. Maka karena a-nya itu sama, maka berarti fx sama dengan m. Kalau yang kedua, a pangkat fx sama dengan a pangkat gx, karena nilai a-nya sama, bisa kita coret menjadi fx sama dengan gm. Sedangkan untuk yang c, a pangkat fx sama dengan b pangkat fx. Artinya pangkatnya yang sama, bilangan pokoknya yang beda. Berarti fx itu nilainya sama dengan 0. Nah, sedangkan yang e dan d ini lebih panjang. Jadi kalau misalnya ada soal hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, maka kita mencari harus dengan 4 tahap. Fx sama dengan Gx, Hx sama dengan 1, Hx sama dengan 0 dengan syarat Fx dan Gx itu harus positif, dan Hx sama dengan min 1 dengan syarat Fx dan Gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Itu ya. Jadi ini syaratnya, dan kalian bisa lihat sendiri. Ibu hanya akan ngasih contoh di 4 ini tadi. Kita masuk ke contoh langsung. Ibu akan ngasih contoh pelan-pelan, semoga kalian paham. Contoh soal nomor 1. 2 pangkat X tambah 5 sama dengan 4. Nomor 1 ini sebenarnya sama kayak sifat yang pertama tadi. Oke, ini nggak ada pakai blitz. Oke, terang. Ini sama kayak contoh yang pertama tadi. Bedanya kalau di contoh yang pertama tadi nih, dia kan bilangan A-nya itu harus sama, sedangkan di sini ini 2, ini 4. Artinya gimana caranya kita ngubah 4 ini menjadi 2? Tulis ulang dulu. 2 pangkat X tambah 5 sama dengan 4. Umumnya biasanya 4 ini pasti bisa dirubah menjadi bentuk 2, atau angka di sebelah kanan pasti bisa dirubah ke dalam bentuk di samping dengan perpangkatan. 4 itu kan nilainya 4 pangkat 2. 4 itu nilainya 2 pangkat 2. Berarti kita bisa tuliskan 2 pangkat X tambah 5 sama dengan 2 pangkat 2. Gitu. Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Karena bilangan pokoknya sudah sama, kita coret, tinggal kita ambil pangkatnya. X ditambah 5 sama dengan 2. Kalau sudah seperti ini tinggal kita pindahkan. Berarti plus 5 pindah ke sebelah jadi min kan. Berarti X sama dengan 2 dikurang 5. 2 kurang 5 berapa? Min 3. Oh, berarti jawabannya adalah min 3. Itulah, perhatikan baik-baik. Contoh misalnya lagi nih. Contohnya gini, kasih contoh lagi. Misalnya 5 pangkat X tambah 2 sama dengan 25 misalnya. Nah, biasanya bentuk yang di kanan ini bisa dirubah menjadi bentuk di sini. 25 itu nilai perpangkatan dari 5 kali 5 kan, artinya 5 pangkat 2. Berarti kita tuliskan 5x ditambah 2 sama dengan 5 pangkat 2. Berarti karena bilangan pokok sama, kita coret jadi x tambah 2 sama dengan 2. 2-nya pindah, plus jadi min, berarti 2 dikurang 2. 2 kurang 2 habis 0 jawabannya. Gitulah caranya. Dia ngikutin soal, jadi jangan terpaku sama satu soal. Oh, kayak gini berarti hasilnya harus kayak gini gitu. Hitungannya harus kalian lihat. Nomor 2. Nomor 2 hampir sama kayak nomor 1, bedanya ini atasnya kiri kanan dia punya pangkat. 3 ini 9. 9 lagi-lagi bisa dirubah menjadi bentuk 3. 9 itu perpangkatan dari 3 pangkat 2. 3x ditambah 3 sama dengan 9x dikurang 1. Berarti 3x ditambah 3 sama dengan 3 itu 3 pangkat 2 x dikurang 1. Lihat ya. Berarti 3 ini tetap 3x ditambah 3. Nih, pangkatnya dipangkatkan berarti pangkatnya dikali. 2 dikali x berarti 3 pangkat 2x. 2 dikali min 1 berarti min 2. Karena bilangan pokoknya sudah sama, kita bisa coret. Kita tinggal ambil bilangan pangkatnya. Nah, bedanya di sini adalah karena kiri kanan itu punya x, artinya kita kelompokkan dulu.
X-nya, yang ada X-nya semua pindahin ke kiri, yang nggak ada semua pindahin ke kanan. Berarti 3X ini pindah, berarti min 2X sama dengan ini min 2 ya. Min 2 ini plus pindah jadi min. Oke. 3 dikurang 2 kan 1 tuh. Oh, berarti X. Min 2, min 3, utang 2, utang 3 lagi. Berarti utangnya tambah banyak, jadi min 5. Udah deh. Selesai. Itu hasilnya untuk nomor 2. Semoga paham ya. Lanjut ke contoh soal nomor 3. Nomor 3, 2 pangkat X tambah 2 sama dengan 3 pangkat X tambah 2. Nah, jadi kan kalau soal ini tadi, bilangan pokoknya beda, tapi pangkatnya sama. Sesuai dari rumus yang dikasih. Ini ada rumus nih, ini kan harus ngelihat. Ini tuh sama yang C. Ini kan A dengan B kan beda nih. Pangkatnya sama fx. Maka fx itu sama dengan 0. Berarti tinggal kita ambil pangkatnya aja. Berarti kan gini. 2x tambah 2 sama dengan 3. X ditambah 3. Nah, kalau yang kayak gini tinggal kita ambil pangkatnya. Oh 3, sorry ini 2, sorry ya. X ditambah 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan plus pindah jadi min. Berarti min 2. Sudah, gitu doang. Gitu aja. Ingat kalau yang nomor 3 ini, kalau misalnya pangkat ini persamaan ini nih sama tapi bilangan pokoknya beda, tinggal ambil persamaannya aja. Oke, sama dengan 0. Lalu kita operasikan biasa kayak aljabar. Oke, paham nomor 3? Next, lanjut ke nomor 4. Ini yang lebih panjang. Jadi ini adalah sifat dari soal yang D tadi itu kan jika Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx, maka artinya dia punya persamaan Hx yang sama dengan pangkat yang berbeda. Kita harus mencarinya dengan 4 cara ini. Lihat ya. Nih, ini kan bawahnya sama nih. Ini disebut Hx nya persamaan X kurang 3, ini X kurang 3 sama. Tapi pangkatnya beda. Maka cara menjawabnya, cara yang pertama adalah fx sama dengan gx, berarti kita ambil dulu ini fx nya, ini gx nya, berarti 2x dikurang 1 sama dengan x ditambah 1. Kita pindahin, kita kelompokkan yang ada x nya. 2x tetap di sini, yang ini yang pindah ke sebelah karena dia positif, pindah jadi min. Oke, sama dengan ini tetap, ini pindah, min pindah jadi plus. 2x kurang x, jadi sisanya x sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, berarti dapat yang pertama. Cari yang kedua. Hx sama dengan 1. Hx sama dengan 1. Dari soal ini tadi, Hx-nya itu adalah yang pokoknya. Berarti yang ini. X dikurang 3 sama dengan 1. Lihat. Berarti 3-nya pindah. Minus pindah jadi plus. X sama dengan 1 ditambah 3. 1 tambah 3, 4. Berarti X yang nomor 2 adalah 4. Oke. Nah, sekarang yang 3. Hx sama dengan X, Hx sama dengan 0. Dengan syarat fx dan gx-nya itu haruslah positif. Jadi, kita lihat dulu. Ini nih positif enggak? Atasnya nih, kan dua-duanya positif nih kelihatan. Oh, berarti kalau dia positif, kita cari. Berarti apa tuh syaratnya? Hx sama dengan 0, berarti x kurang 3 sama dengan 0. Berarti pindahin x, 3 pindah jadi 3. Tuh, 3 terakhir yang keempat. Oke, kita lanjut. Jadi untuk syarat yang nomor 3 ini, dengan syarat fx dan gx-nya positif, maka dia akan menjadi penyelesaian. Di sini kan kita dapat x sama dengan 3. Kita masukin ke sini nih. Yang pertama, 2x dikurang 1, x-nya kita masukin jadi 3, berarti 2 dikali 3 dikurang 1, 2 kali 3 6, 6 kurang 1 sama dengan 5. Persamaan yang kedua, x tambah 1 sama dengan x tambah 1 sama dengan x-nya 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, nomor 3 ini kan syaratnya itu fx dan gx itu harus benar positif. Di sini nilainya sama-sama positif, berarti ini termasuk penyelesaian. Terus di sini cara yang keempat, hx sama dengan negatif 1. Hx sama dengan min 1. Jadi hx tadi ini kan
Berarti X kurang 3. X kurang 3 sama dengan negatif 1. Berarti min 3 nya pindah, min 1 min pindah jadi plus 3. Utang 1 bayar 3, berarti nilainya adalah 2. Ini lagi kita cek lagi nih. Cek kalau X ini 2, kita masukin ke dalamnya ini 2X kurang 1 dengan X tambah 1. Nih, 2X kurang 1. Kurang 1 sama dengan 2 kali 2 dikurang 1. 4 kurang 1, 3. Oke, yang keduanya X tambah 1, berarti X ditambah 1 sama dengan X nya kan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Lihat angkanya sama-sama ganjil. Kalau dia sama-sama ganjil, maka ini penyelesaian. Ini ganjil. Ini ganjil. Artinya, sehingga penyelesaian adalah, nah, penyelesaian itu adalah angka-angka yang kita dapatkan tadi. Nih, 2, 4, 3 dengan 2. Berarti HP sama dengan, urutkan dari yang paling kecil, dari 2 dulu. 2, 3 dengan 4. Tuh, jadi soal ini jauh lebih panjang. Kita cek ada nggak sih jawabannya tadi? 2, 3, 4. Betul. A jawabannya ada. Oke, semoga kalian paham. Habis ini Bunga ngasih soal yang persis sama kayak gini. Nanti kalian kerjakan. Terus ini kalian catat di buku catatan kalian, nanti dikumpul juga sekaligus sama tugas. Terima kasih.